Bastian memegang pipinya yang terasa sakit akibat mendapat 2 kali pukulan dari langit. Kalau tidak mengingat Tanaya mencintai pria itu, mungkin Bastian sudah membalasnya lebih parah dari yang dia dapatkan. Tak mau memancing emosi dari dalam dirinya, Bastian pun masuk ke dalam lift menuju ke apartemennya. Dia menekan tombol lift dan pintu pun terbuka. Dia pun segera masuk dan menekan lantai yang dia tuju. Baru saja pintu lift itu hendak tertutup, tiba-tiba seorang gadis dengan membawa sebuah paper bag menerobos masuk ke dalam. Karena hampir terjepit, Bastian pun segera menekan tombol lift agar terbuka. Melihat siapa yang masuk ke dalam lift itu, Bastian jadi menyesal membukakan pintu lift untuknya. "Kau? Kenapa kau ada di sini?" tanya Bastian keheranan pada gadis di depannya. Siapa lagi kalau bukan Putri Edward yang tergila-gila padanya, Tiana. "Ya ampun, wajahmu terluka, bibirmu berdarah, pasti sakit." Bukannya menjawab pertanyaan Bastian, Tiana malah fokus pada sudut bibir Bastian yang berdarah. Tangan Tiana tampak terulur hendak membersihkan luka itu, tapi Bastian beranjak mundur menghindarinya. "Jauhkan tanganmu," ketus Bastian. "Maaf, aku hanya ingin membersihkan lukamu," ucap Tiana. Dia mengambil sapu tangan di dalam tasnya lalu mengulurkannya pada Bastian. "Bersihkan pakai ini," ucapnya. "Tidak perlu, aku punya sendiri," tolak Bastian. Dia pun merogoh saku jasnya, namun sapu tangan miliknya tidak ada. Dia mencoba mencari di saku celana, hasilnya juga sama, tidak ada. Ah, sial. Dia lupa kalau tadi dia sudah memberikan sapu tangan itu kepada Tanaya untuk menyeka air matanya. "Sudah, jangan sungkan," ucap Tiana sambil tersenyum melihat Bastian kehilangan sapu tangannya. Dia pun tanpa permisi mengelap sedikit darah di sudut bibir Bastian. Pria itu meringis lalu menepis tangan Tiana. "Apa-apaan sih? Aku bisa membersihkannya sendiri. Sekarang katakan padaku apa maksudmu datang ke sini." Belum sempat menjawab, lift pun berdenting dan pintunya terbuka. "Tentu saja untuk menemuimu dan tentunya untuk membawakan makanan kesukaanmu," jawab Tiana sambil mengangkat paper bag di tangannya. Setelah itu, dengan santai dia keluar dari lift tersebut. Bastian pun mengikutinya dari belakang. "Aku tidak membutuhkanmu dan makanan yang kau bawa. Sebaiknya kau pulang. Moodku sedang tidak baik," usir Bastian. Tiana yang sudah berada tepat di depan pintu apartemen Bastian, sontak menoleh ke belakang. "Moodmu sedang tidak baik karena habis bertengkar dengan Kak Langit, kan? Aku melihatnya tadi. Bodoh sekali kalian bertengkar karena memperebutkan Tanaya. Padahal masih banyak gadis di muka bumi ini selain dia," ucap Tiana dengan enteng. "Dan kau juga cukup bodoh mengejar pria yang sama sekali tidak memperdulikanmu." "Menyedihkan," balas Bastian tak kalah ketusnya. "No sayang, kasusnya berbeda. Aku sebut usahaku mengejarmu sebagai sebuah perjuangan. Karena cinta butuh diperjuangkan. Benar bukan?" Bastian pun berdeci. "Aku rasa perjuanganmu harus berakhir sampai di sini. Karena aku menolakmu bahkan sebelum kau menyatakan perasaanmu." "Berakhir? Ini bahkan baru masuk permulaan," ucap Tiana dengan santai sambil melihat kuku-kuku tangannya yang berkilau. "Bicara denganmu hanya membuang waktuku. Sebaiknya kau minggir karena aku mau masuk ke dalam." "Aku ikut," pinta Tiana. "Minggir, jangan buat aku menyakitimu," kata Bastian memperingatkan. Tiana malah menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tak bergeser seinci pun dari tempatnya. Hal itu membuat Bastian kesal, lalu menarik tangan gadis itu dan membuatnya bergeser ke samping. "Ih, kau kasar sekali," protes Tiana. Bastian tidak memperdulikannya. Dia dengan cepat membuka pintu apartemennya, lalu masuk ke dalam.
Saat dia hendak menutup pintu kembali, Tiana segera menahan pintu itu dengan kakinya, yang ia jadikan ganjalan di pintu. Biarkan aku masuk, aku hanya ingin membantumu membersihkan lukamu, pinta Tiana dengan memelas. Kau tidak tuli kan? Pulanglah sana dan jangan mengganggu hidupku lagi, usir Bastian mentah-mentah. Ya udah, kalau gitu terimalah makanan yang sudah kubawakan untukmu. Tiana mengulurkan makanan ke arah Bastian. Pria itu tampak mendengus lalu menerima makanan itu dengan terpaksa. Baru saja Tiana tersenyum karena Bastian menerima pemberiannya, wajahnya kembali bersedih saat Bastian malah membuang paper bag berisi makanan tersebut keluar. Aku sudah bilang, aku tidak butuh, ucap Bastian lalu segera menutup rapat pintu itu karena Tiana sudah menarik kakinya. Blam! Pintu pun sudah tertutup rapat. Tiana kehilangan kesempatan untuk mendekati pria itu malam ini. Dengan wajah sedih, dia berjongkok mengambil paper bag yang dibuang Bastian. Dia cukup kecewa, pria itu menolaknya secara terang-terangan. Sabar Tiana, ucapnya sambil mengusap-usap dadanya sendiri. Aku harus berjuang lebih kuat daripada ini. Jangan sebut namaku Tiana kalau aku tidak bisa menaklukkan pria sepertinya. Kalau perlu, aku yang akan membuatnya mencari-cariku nanti. Tunggu kau Bastian, kita lihat aja apa yang terjadi nanti, ucapnya dengan penuh tekad. Dia pun pergi meninggalkan apartemen milik Bastian. Percuma aja dia berdiri di sana lama-lama, pria itu tetap tidak akan membukakan pintu untuknya. Bastian sendiri tidak mau ambil pusing soal Tiana. Dia segera masuk ke dalam kamar dan langsung mandi membersihkan tubuhnya. Baru saja selesai berpakaian, bel apartemen Bastian sudah berbunyi. Ada seseorang yang mendatanginya. Bastian mengira itu pasti Tiana. Namun saat melihat di intercom, ternyata yang datang adalah salah satu security di sana. Ada apa, Pak? Tanya Bastian saat membuka pintunya. Maaf mengganggu Tuan, ini ada titipan untuk Tuan, jawab security tersebut sambil memberikan sebuah paper bag yang sama dengan yang diberikan Tiana. Bastian yakin ini pasti ulah gadis itu. Ambil aja untuk Bapak, saya tidak bisa menerimanya, tolak Bastian. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerimanya, ini kiriman untuk Tuan, gegehnya. Bastian pun menghela nafas dengan kasar, lalu mengambil paper bag itu dengan terpaksa. Baiklah, terima kasih Pak, ucapnya singkat, lalu menutup kembali pintu apartemennya. Ternyata gadis itu cukup gigih juga, tapi rasanya ada yang aneh. Gumam Bastian. Ia pun mencoba mengingat-ingat sesuatu. Oh iya, biasanya kan dia kemana-mana selalu berdua. Tadi kenapa tidak ada kembarannya? Masa bodoh lah. Buat apa aku memikirkan mereka? Ucapnya Juta Aju. Sementara itu di dalam kamarnya, Tanaya tengah berbaring dengan perasaan gelisah. Dia gelisah menunggu kabar dari langit setelah tadi dipukuli oleh ayahnya. Tak lama handphonenya berdering. Tanaya segera bangun lalu mengambil handphonenya dari atas nakas. Kemudian kembali berbaring lagi. Kak Langit, ucap Tanaya saat menjawab panggilan itu. Aku tebak, kau sedang mengkhawatirkanku kan? Saut Langit di seberang sana. Tidak perlu ditanya lagi, bagaimana keadaan kakak sekarang? Pasti sakit sekali ya, pukulan Dedi. Tanya Tanaya khawatir. Lebih sakit lagi saat aku melihatmu dengan Bastian berpelukan tadi saat keluar dari pesta. Jawab Langit yang membuat Tanaya terkejut. Kak Langit melihat kami. Dia hanya berusaha menenangkanku, Kak. Dia sahabatku. Aku tidak ada hubungan spesial apa-apa dengannya. Jelas Tanaya agar Langit tidak salah paham lagi. Lagi pula aku keluar karena aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis sewaktu melihat Kak Langit dengan wanita lain, lanjutnya. Maafkan aku, dia juga hanya teman aja, tidak lebih. Aku tidak tahu kau akan sangat cemburu, ucap Langit. Aku harap kau tidak melakukan itu lagi, Kak. Aku tidak sanggup melihatmu dengan wanita lain.
ucap Tanaya dengan jujur. Apa itu karena kau mencintaiku? Tanya langit terang-terangan. Kenapa masih bertanya? Sudah lama aku mengatakannya, tapi kakak aja yang telat menyadarinya. Menyebalkan. Keluh Tanaya. Terdengar suara langit terkikik di seberang telepon. Maaf, aku terlalu bodoh tentang ini. Aku selalu kesal melihatmu dengan Bastian. Tapi aku telat menyadari kalau itu terjadi karena aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Tanaya. Jika dia diizinkan, aku ingin segera menikahimu. Ucap langit dengan sungguh-sungguh. Tanaya spontan tersenyum lebar saat mendengarnya. Hatinya terasa begitu sejuk dan nyaman saat ini. Aku juga mencintaimu, Kak. Aku akan membujuk Dedi lagi agar mengizinkan kita segera menikah setelah aku lulus kuliah tahun depan. Tidak boleh. Tanaya dan Langit sama-sama terkejut saat mendengar suara orang lain dalam pembicaraan mereka. Seseorang telah menyadap telepon mereka. Sudah tahu kan siapa orangnya? Tentu saja, Dedi Abimana. Dedi? Loh, kenapa suara Dedi muncul di sini? Tanya Tanaya bingung. Aku juga tidak tahu apa kita sedang disadap. Tanya Langit kemudian. Kenapa? Bingung. Bu, sudah malam bukannya tidur, malah membahas soal pernikahan. Matikan teleponnya. Cepat tidur sana. Titah Abimana tiba-tiba. Jadi Dedi beneran menyadap pembicaraan kami? Tanya Tanaya tidak percaya. Dedi tidak mau kalian berencana kabur dari rumah. Mulai sekarang, setiap gerak-gerik kalian akan Dedi awasi. Jawab Abimana. Dedi melanggar privasiku, protes Tanaya. Kalian duluan yang melanggar aturan Dedi. Sudah cepat matikan panggilan ini. Tidur sana, titahnya lagi. Baik, Dad, selamat malam, ucap Langit dengan pasrah. Dedi tidak asik, protes Tanaya lalu mematikan panggilannya. Dia pun melempar handphonenya karena kesal. Ayahnya malah menyadap pembicaraannya dengan Langit. Kalau begini, dia tidak akan leluasa berkomunikasi dengan pria yang dicintainya itu. Ih, Dedi menyebalkan. Selalu aja ada akal-akalannya. Aku harus laporkan ini pada Mami. Cuma Mami yang bisa menolongku. Masa iya sampai handphoneku juga disadap sih? Dedi keterlaluan, gerutu Tanaya sendirian di kamarnya. Sarapan pagi hari ini kelihatannya hanya wajah Tanaya saja yang terlihat tidak bahagia. Bagaimana tidak, dia masih agak kesal pada ayahnya yang menyadap pembicaraannya dengan Langit tadi malam. Kenapa makananmu masih utuh? Ayo dimakan, tegur Tiara saat melihat makanan di piring Tanaya masih banyak. Iya, Mam, saut Tanaya dengan malas. Tiara mengira anak gadisnya itu masih sedih karena tadi malam Langit dipukuli oleh Abimana. Ibunya masih belum tahu tentang masalah telepon yang disadap. Oh iya, Kak, nanti kan begitu masuk kuliah aku sudah harus magang. Boleh kan aku magang di perusahaan? Boleh pilih divisinya tidak? Hehehe. Tanya Tanaya pada Alaska dengan penuh arti. Kenapa tidak tanya langsung dengan yang punya perusahaan? Kata Alaska sambil melirik ayah mereka. Kita sudah pernah mengatur soal ini. Tanaya akan diletakkan di bagian keuangan. Vanes ikut dengan Alaska, jawab Abimana. Tidak aku tidak mau di bagian keuangan, tolak Tanaya. Itu sesuai dengan jurusanmu, ucap Abimana. Aku divisi lain aja, IT misalnya, pinta Tanaya ragu-ragu. Tidak, mau di bagian keuangan. Atau silahkan magang di tempat lain, kata Abimana yang tidak memberi pilihan sama sekali. Kalau aku ikut ke Alaska aja bagaimana? Tawarnya sekali lagi. Sudah ada Vanes, nanti kau malah mengganggu kami. Tolak Alaska sambil terkekeh. Ih, kakak pelit sekali, gerutu Tanaya. Dedimu benar, lebih baik kalian magang sesuai jurusan kalian masing-masing. Kenapa malah kamu mau nyasar ke IT? Magang di perusahaan dedimu aja, kata Grandma Fiona menengahi. Baiklah Grandma, saut Tanaya dengan lemah. Jadi kapan kalian mulai masuk ke perusahaan? Tanya Bimana pada Vanes dan Tanaya.
Minggu depan sudah mulai masuk, Dad, jawab Vanes. Aku juga, tambah Tanaya. Ya udah, nanti biar Alaska yang mengatur tempat untuk kalian, ucap Abimana. Dia lalu menoleh ke arah menantunya. Vanes, kamu harus tetap ingat kondisimu sedang hamil. Jangan bekerja terlalu berat di sana. Jika ada data-data yang diperlukan, langsung tanyakan aja pada suamimu. Baik, Dad, saut Vanes sambil mengangguk. Satu lagi, misal nanti kamu merasa kelelahan atau kondisimu kurang fit, tidak perlu datang ke perusahaan. Biar suamimu saja yang mengaturnya. Kamu juga jangan melewatkan pemeriksaan bulananmu, kata Abimana mengingatkan. Iya, Dad, terima kasih atas pengertiannya, ucap Vanes dengan tersenyum senang. Dia sangat bahagia mendapatkan ayah mertua yang begitu perhatian pada kondisinya. Dedi, tenang aja, aku tidak akan membiarkan istriku ini kelelahan, saut Alaska. Ia meraih tangan Vanes lalu mengelus-ngelus punggung tangan itu dengan penuh kasih sayang. Melihat kemesraan mereka, Tanaya jadi iri. Dia mau juga mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi sayangnya untuk saat ini dirinya dan Langit sedang dalam masa pengawasan. Masih belum bisa bermesra-mesraan. Kenapa melihat terus ke sini? Habiskan sarapanmu. Kini giliran Alaska yang menegur Tanaya yang terlalu asik menonton kemesraan dia dan istrinya. Iya, ini kan aku makan, jawab Tanaya, lalu memasukkan makanan dalam jumlah banyak ke dalam mulutnya. Abimana hanya tersenyum samar melihat tingkah anak gadisnya. Dia tahu sekesal apa Tanaya saat ini, namun dia tetap akan bertindak tegas demi kebaikan putrinya. Saat ini dia memang tengah menguji hubungan antara Langit dan juga putrinya. Siang ini seperti biasa, Bastian akan makan sendirian di restoran yang dekat dengan kantor tempatnya bekerja. Semenjak Alaska tahu Vanessa hamil, pria itu selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dan menikmati makan siang bersama istri tercintanya. Karena itu, Bastian akan lebih sering makan siang sendirian. Hari ini, dia memesan nasi dengan lauk udang, goreng tepung, dan juga sayuran sebagai pelengkapnya. Dia duduk seorang diri di salah satu meja yang berada di tepi jendela kaca. Suasana restoran cukup ramai saat itu, mungkin karena memang jamnya makan siang. Sedang asik-asiknya makan, seseorang datang dan duduk tepat di hadapannya dengan membawa nampan berisi makanan. Bastian yang sedang menunduk mengira pelayan yang datang membawa minumannya, tapi begitu mendongak, dia malah mendapati Tiana yang berada di depannya. Boleh aku duduk di sini? Tempat lain penuh, tanya Tiana. Bastian melihat ke sekitarnya. Semua tempat duduk memang sudah terisi. Dia tidak mengiyakan atau juga menolaknya. Ia malah melanjutkan makannya. Oke, diammu aku anggap boleh, ucap Tiana seenak hati, lalu duduk berhadapan dengan Bastian. Selanjutnya dia pun segera menyantap makan siangnya. Kali ini aku tidak mengikutimu. Aku memang ada keperluan dengan Uncle Jody. Perusahaan Williams dan perusahaan ayahku mau mengadakan kerjasama. Apa kau ada dengar tentang itu? Tanya Tiana mengajak Bastian mengobrol. Bastian seperti tidak berniat menjawab pertanyaan Tiana. Dia hanya fokus menghabiskan makanan yang ada di piringnya saja. Dia ini tuli apa? Pasti dia sengaja mengabaikanku. Untung kau tampan, jadi aku bisa memakluminya. Umpat Tiana dalam hati. Tiana pun melanjutkan makannya kembali. Beberapa menit kemudian, dia mulai mengajak Bastian mengobrol lagi. Makanan di sini ternyata enak sekali ya. Aku rasa aku akan sering-sering makan di sini setiap ada urusan di perusahaan William, ucap Tiana. Bastian masih tidak menggubrisnya. Dia menghabiskan sisa makanan miliknya lalu mengelap mulutnya dan segera berdiri untuk keluar dari tempat itu. Dia tidak mau berlama-lama berhadapan dengan Tiana. Loh, sudah selesai. Cepat sekali. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bastian langsung membayar pesanan miliknya di meja kasir. Kemudian dia pun segera keluar dari restoran tersebut. Tak ingin ketinggalan, Tiana dengan cepat menghabiskan minumannya, lalu membayar makanannya. Dia pun ikut keluar dari restoran dan mengejar Bastian. Hei, tunggu, panggilnya. Karena saat itu Tiana memakai high heels,
Tentu saja dia kerepotan mengejar Bastian yang sudah berada di seberang tempat mobilnya terparkir. "Bastian, tunggu sebentar," panggilnya lagi. Terlalu fokus mengejar Bastian, Tiana tidak sadar ada sebuah mobil yang bergerak melintas ke arahnya. Si pengemudi mobil pun menekan klakson berkali-kali hingga menarik perhatian Bastian. "Pip, pip, awas!" teriak Bastian sambil berlari sekuat tenaga ke arah Tiana. Tiana baru menyadari ada mobil di dekatnya. Dia tak sempat menghindar karena terlalu terkejut. Untunglah, Bastian menghampirinya di saat yang tepat. Bastian langsung merangkul Tiana dan mendorongnya mundur ke belakang. Mobil tersebut pun berhenti tepat di dekat mereka. Pengemudinya terlihat marah dan membuka kaca jendela mobil, lalu meneriaki mereka, "Gunakan matamu kalau berjalan." Ingin rasanya Bastian membalas saat diteriaki seperti itu. Tapi karena Tiana memang salah, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik mobil pun akhirnya kembali menjalankan mobilnya. "Bisakah kau tidak bertindak bodoh sehari aja?" tanya Bastian dengan kesal sambil melepas rangkulannya. Kalau tadi dia terlambat menolong Tiana, mungkin gadis itu sudah tertabrak. "Maaf," ucap Tiana sambil meringis. Dia merasakan sakit di bagian kakinya. Begitu Tiana menoleh ke bawah, ternyata salah satu kakinya ada yang berdarah. Mungkin terseret saat tadi Bastian menariknya. "Oh, kakiku," ringis Tiana. Dia pun melepaskan kedua high heelsnya. Bastian menunduk melihat kaki Tiana yang terluka. Dia jadi tidak tega dengan gadis ini. "Apa kakimu sakit? Masih bisa jalan dan menyetir?" tanya Bastian. Sepertinya aku harus mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bilang aja aku tidak bisa berjalan karena kakiku sakit parah." "Hahaha," batin Tiana. "Kakiku bahkan sulit digerakkan," jawab Tiana, lalu dia pura-pura terhuyung dan hampir jatuh. Bastian pun dengan sigap menahan tubuhnya. Dia merangkul Tiana agar gadis itu tidak jatuh. "Maaf, kakiku sakit sekali," ucapnya dengan wajah memelas. "Kau merepotkanku saja," gerutu Bastian. "Ya udah, kita cari klinik terdekat. Mungkin kakimu terkilir. Setelah itu hubungi ayahmu. Suruh seseorang menjemputmu di klinik. Aku masih banyak pekerjaan. Tidak bisa menemanimu sampai selesai," ucapnya. "Baiklah, tolong antarkan aku ke klinik aja kalau begitu. Maaf ya sudah merepotkanmu," cicit Tiana. Bastian pun menghela nafas dengan berat, kemudian barulah dia terpaksa menggendong Tiana masuk ke dalam mobilnya. Gadis itu pun sontak mengalungkan tangannya ke leher Bastian. Jarak mereka pun begitu dekat saat ini. Tiana dapat melihat dengan jelas wajah tampan Bastian di hadapan matanya. Bahkan harum parfum milik Bastian menembus masuk ke rongga penciumannya. Ya Tuhan, tampan sekali pria ini. Tidak salah aku menargetkan dia sebagai suamiku. Tapi apa aku harus terluka dulu agar bisa berada di pelukanmu? Apa perjuangan untuk mendapatkan cintamu harus seberat ini? Kalau iya, maka aku akan tetap mengejarmu. Batin Tiana. Bersambung.